Dia bilang begini, Ronald, saya tidak mau kamu ke rumah, lihat ke rumah tuh dengan seperti kayak begini. Ya, masih bersama Aditya Gumai dengan tamu yang istimewa sekali dan pertama kali membuka dirinya di media, yaitu Rona Pauki, mantan atlet nasional yang berubah jati dirinya. Oke, Rona, di episode ketiga ini yang aku mau tanyakan gini, sepanjang kamu menjadi seorang waria, ya, saya nggak bisa menyebut transgender karena kamu tidak berubah, maaf kelamin ya, tapi kamu malah lebih senang dianggap ya aku si male gitu ya. Bahkan kamu dengan lugas bilang untuk menjelaskan diri kamu secara lugas kepada orang banyak yang bahkan kadang nggak ngerti arti waria itu dengan kalimat apa? Bencong. Dan kamu nggak marah dibilang gitu? Enggak. Soalnya pengalaman lucu ya. Oke. Kan semua di Indonesia itu kan kita banyak bermacam-macam daerah ya. Aku pernah bilang, aku ini waria loh. Waria itu apa sih? Dia bilang gitu. Ada yang nggak ngerti juga? Ada yang nggak ngerti. Tapi pas aku bilang, kamu tau bencong nggak? Iya. Nah itu bencong waria itu. Oh iya mbak gitu. Jadi kamu nggak ada rasa sakit hati kalau ada orang bilang kamu bencong? Tergantung kalau orang mau tahu, saya enggak. Tapi kalau orang ngomong ada intonasi yang nggak bagus itu baru, kenapa kamu ada masalah? Ya. Ini kembali balik lagi kepada bagaimana seseorang Cara pengucapannya. mengucapkan intonasi ya, oke ya. Nah, kamu kan tinggal sekarang 5 tahun balik ke Bali nih. Kegiatan kamu hari-hari apa? Sebetulnya nggak 5 tahun sih, Dit. Ada 10 tahunan aku di Indonesia ya. Karena kan aku nggak bisa tinggal di Eropa kalau musim dingin. Oh, akhirnya karena terdeteksi satu paru-paru tadi. Makanya juga aku jadi tidak bisa melatih. Karena kan kalau di Switzerland itu kan kita kompetisi itu dimulainya selalu winter time. Di musim dingin. Di Eropa itu nggak ada summer time, itu kompetisi summer time mereka liburan. Winter time itu baru kita kompetisi semua cabang olahraga. Nah aku pindah ke Bali juga untuk biar aku tidak terlalu kasarnya mungkin menodai nama besar keluarga aku di perbulu tangkisan ya. Aku tidak lagi main badminton. Nah, kamu sempat menjadi perawat bahkan di Aku Swiss. kuliah perawat. Aku perawat terbaik loh. Oh, oke. Di Swiss. Di Swiss. Oke. Menjadi perawat lalu mengerjakan apa lagi? Aku sempat kuliah pariwisata juga. Oke. Gitu. Dan sekarang sibuk bermain voli di Bali. Iya, kan kalau di Bali itu kan kita suka ada undangan, waria-waria diundang ya. Volinya, aku nyaman dengan mereka. Jadi teman-teman waria di sana. Iya. Jadi aku main di voli, belajar voli. Aku pindah ke Banyuwangi. Di Banyuwangi aku pikir gini, aduh siapa ya mau nerima bencong waria itu main voli udah tua lagi gitu kan. Siapa ya? Akhirnya karena aku pengen tertarik sekali karena kan aku mantan atlet. Jadi kalau jiwa nggak mau kalah itu... iya. Aku gini, aku nggak mau bencong tuh bodoh banget sih volley atau cuma jadi pelawak. Aku nggak mau, aku harus nunjukin biar saya bencong, saya waria, saya bisa spike bola bagus, saya bisa passing bagus. Ya. Akhirnya saya gabung sama klub, saya bantu mereka, sponsorin mereka gitu. Terus saya pikir lagi, aduh saya nggak mau nih waria ini, tim kita ini dianggap bawah. Akhirnya aku mulailah mengeluarkan setiap ada turnamen di Jawa, aku ini bikin klub. Klub para waria? Enggak, pakai nama waria tapi pemainnya laki-laki. Maksudnya nama waria gimana? Namanya kan dulu ada nama IWABA, Ikatan Waria Banyuwangi. Aku pakai itu. Nah, terus yang waria cuma satu aja, kamu aja. Semua temen-temen yang kerja itu, jadi gini, teman-teman waria itu misalnya ngeliat pemain nasional ini, itu pemain volley. Nggak bisa ngobrol, cuman hanya sebatas ngefans gitu kan, mau ketemu nggak bisa. Pas aku masuk, aku bikin klub itu biar bagus, aku panggil pemain-pemain bayaran, main di klubku. Kamu bagian kostum, kamu bagian makan, kamu bagian ini. Jadi mau nggak mau kan mereka itu ketemu sama pemain-pemain idolanya kan. Nah, tapi mereka nggak bermain sebagai pemain volley? Tidak. Aku juga nggak. Kalau untuk kompetisi umum, karena itu kan lawan cowok-cowok. Tapi kamu bermain bola volley berarti untuk hobi?
Untuk hobi bukan aja. untuk mata pencarian. Bukan. Nah, di bidang olahraga juga di Indonesia bekerja sebagai atlet juga barangkali belum menjadi andalan ya untuk perekonomian keluarga, atau gimana sekarang? Tergantung sih, tergantung prestasinya itu pemain, itu atlet. Kalau kayak misalnya yang sekarang nih kayak Grecia Poli juara Olimpiade, dia banyak juara, tentu dia banyak penghasilan. Oke. Nah, kamu sekarang kan nggak menjadi atlet, apalagi udah nggak lagi menjadi pelatih nasional di Swiss yang gajinya besar itu gitu kan. Malah memutuskan pindah ke Indonesia ya karena kamu ada masalah kesehatan yang paru. Kamu penghasilan hari-hari dari mana? Oh, dulu tuh waktu aku di Eropa, ada satu keluarga yang tadi aku bilang kan operasi, dia yang bantu. Nah, aku menikah sama dia. Dengan salah satu anggota dari keluarga itu. Iya. Kebetulan dia sayang saya, dia menerima saya apa adanya. Dia juga mensupport saya sampai sekarang. Menikah di Swiss sudah diperbolehkan ya? Sekarang Sesama sudah jenis? bisa. Sudah bisa. Sekarang sudah bisa. Artinya dia mensupport kamu. Itu support kamu setiap bulan tuh cukup besar ya? Cukup aja. Pengusaha, pejabat? Aduh, dia dia pernah kerja di pemerintahan aja, itu aja. Itu aja ya, oke ya. Salah satu orang penting di pemerintahan Swiss, Oke. di kota Zurich. Artinya bahkan Dia lawyer juga. lawyer. Bahkan tidak bertemu setiap hari, ya tidak tinggal serumah ya. Dia tetap bantu ya. Tetap kita bersama dari tahun 96 akhir. Bersama dalam arti serumah atau Sudah kenal. Dan waktu aku juga dulu di Switzerland, aku nggak tinggal sama dia walaupun kita hubungan pacaran masih saat itu ya. Aku dikasih rumah sendiri, dikasih kendaraan sendiri karena aku kan sebagai pelatih badminton. ya. Dan kebetulan suami saya itu, pacar saya itu ya, sangat mendukung. Mendukung sekali karena dia tahu, oh iya kamu di badminton. Dan dia punya rumah sendiri, punya jabatan, Ya. pemerintahan, artinya memang tidak tinggal serumah dari dulu ya. Tidak. Sampai sekarang pun tidak tinggal serumah. Tidak. Sejak aku pulang ke Indonesia, rumahku nggak lagi, mobilku dijual di Switzerland. Jadi kalau aku sekarang liburan ke Swiss, pulang, ya tinggalnya baru di rumah dia. Oke. Ya, kamu bahagia? Sangat bahagia, Oke. Dengan berubah diri kamu sekarang sangat bahagia. sangat bahagia. Kalau aku bahagia, yang tidak membuat aku bahagia karena sempat kan aku sama keluarga aku tuh jauh, itu aja. Oke. Tapi kalau seandainya nih ya, orang yang mensupport kamu itu di Swiss sudah tiada, terus apa yang terjadi dengan hidup kamu? Tidak susah, Karena semua kan sudah dipersiapkan. oke, ini arahnya nih kayaknya nih orang yang di sana sudah menandatangani di notaris untuk sejumlah warisan. Iya, ke arah situ ya. Iya, oke. Karena ya namanya saya udah lama sama mereka, keluarga juga sayang. Keluarganya dia ya. Keluarganya dia sangat sayang. iya. Bahkan lucu, sebelum aku tuh operasi, sebelum aku Berubah nama dan jadi Rona. kakak iparku tuh yang selalu beliin aku tas perempuan, baju perempuan, sampai ke pakaian dalam perempuan. Dia bilang begini, Ronald, saya tidak mau kamu ke rumah, lihat ke rumah tuh dengan seperti kayak begini. Maksudnya begini itu seperti laki-laki. Pakai baju laki-laki ya. Oke. Oh, artinya malah dia yang menerima itu justru dari pihak keluarga pacar kamu itu ya. Iya, mereka yang menerima gitu. Mereka yang mensupport. Oke. Sampai aku mau operasi juga itu mengajukan 3 tahun lalu, mereka senang sekali. Ini agak sensitif nih pertanyaan saya. Ini kan berkaitan dengan agama. Kamu Nasrani kan? Di Nasrani boleh merubah jati diri seperti ini? Aku sih kalau masalah itu nggak tahu ya, jujur aja. Karena kamu bukan seorang Aku Nasrani bukan seorang yang ulama, juga... tapi aku percaya sama kuasa Tuhan. Oke. Aku jadi seperti ini memang sudah Tuhan rancang. Sudah Tuhan bukan prediksikan, memang sudah diciptakan. Aku lahir pertama sebagai laki-laki, akhirnya jadi waria.
Dan aku bahagia, aku bangga. Tapi kan kalau ada orang yang bilang, lah kamu nyalain kodrat Tuhan justru. Enggak. Menurut kamu ya? Saya nggak menyalahkan kodrat Tuhan, itu kan mulutnya dia aja. Ya, artinya Tuhan juga belum tentu menilai kamu jelek juga. Karena gini loh, di mata Tuhan buat saya ya. Iya. Seburuk-buruknya manusia di mata manusia, belum tentu buruk di mata Tuhan. Ya. Itu yang saya tanamkan. Oke. Kamu berbuat baik apapun di mata manusia, belum tentu baik di mata Tuhan. Mungkin kamu palsu. Ya. Itu aja. Kalau ada orang, oh kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ah, itu kan mulut haknya dia. Jadi menurut kamu di mata Tuhan itu bukan masalah gender, tapi bagaimana diri kamu. Tuhan mengasihi sebagai manusia. saya dikasih kehidupan cukup bagus, menyenangkan. Dan itu memang tidak mulus kalau ada yang tidak buat aku bahagia karena aku belum diterima sama keluarga saat itu. Kalau orang-orang tidak mau nerima, biarin aja, mereka tidak bayar hidup saya. Oke. Ya kan? Ini pertanyaan terakhir ya, Rona ya. Saran kamu buat orang-orang yang memiliki jiwa seperti kamu dari kecil, ya, kemudian juga bukan karena pengaruh lingkungan ya, artinya dia membawa bakat dasar itu dari kecil. Menurut kamu apa yang harus mereka lakukan? Pertama, jujur sama diri sendiri. Oke. Buat teman-teman adik-adik gitu ya. Buktikan sama mereka semua, sama semua orang, sama keluarga, prestasi itu aja. Tapi kalau tidak siap untuk berubah diri jangan. Kalau tidak siap jangan dulu. Karena menentukan jati diri itu tidak seperti kita menggoreng telur langsung jadi. Menggoreng telur aja kita butuh waktu. Dan konsekuensinya adalah kamu akan Siap. menjalani kehidupan yang mungkin tidak mudah. Itu udah pasti. Oke. Jangankan saya yang tidak berubah aja, tetap aja, maksudnya laki-laki perempuan hidupnya tidak mudah kan. Iya, Apalagi saya, dan itu udah pasti. Oke. Jadi buat kalian semua mulai berpikir ulang ya, akan ada kehidupan yang luar biasa, penuh tantangan ke depan ya. Saya menampilkan Rona juga bukan dalam rangka menyarankan kalian untuk merubah diri kalian gitu, tapi yang saya tampilkan adalah sebuah kisah hidup bahwa semua orang itu memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dan tadi terakhir kita mendengarkan dari Rona, menurut Rona Tuhan itu tidak melihat gender, tapi melihat kita sebagai manusia, sebaik apa kita diciptakan dan bagaimana kita bisa berperilaku untuk lingkungan kita dan menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Iya, Oke. prestasi nomor 1. Oke Rona, terima kasih. Terima kasih, Sudah jauh-jauh Adi. datang dari Bali, menempuh perjalanan sekitar 2 hari ya. 2 hari ya. Oke, berhenti-berhenti di Nyetir sendiri berbagai soalnya kan kota. aku. Nyetir sendiri untuk bertemu dengan saya. 17 tahun kita nggak ketemu. Saya menghargai pilihan kamu dan kita tetap berteman apapun yang kamu pilih dalam hidup. Oke. Terima Sukses buat Rona. Semoga kehidupan berikutnya menjadi lebih bahagia. Amin, Asungkara, terima kasih. Sampai ketemu.